rekam Pak Caca. Sudah sama tiga kali. Ya, tapi di saya masih ada. Pak Caca co-host ya? Hang kayaknya hang. Sayanya hang, ini nge-hang saya. Oh iya. Ada rekaman ini. Ini ada rekaman. Nggak tahu rekaman siapa itu. Di co-host dulu. Ya, saya bilang. Sebentar. Di saya masih ada. Nih, saya foto ya. Di saya masih ada. Makanya nggak bisa dipencet lagi sebentar. Saya lagi mengakali gimana caranya. Saya foto di grup. Nggak bisa. Sebentar. Gimana caranya ya? Pak Caca ini keluar dulu. Sudah. Oh. Pak Caca keluar dulu. Oke. Kita keluar dulu. Keluar link ya. Masih ada mati. Nggak ada. Masih ada. Masih ada. Kayaknya saya yang harus ini deh. Berarti kan harus keluar dulu ya. Ini sudah di screenshot Pak Helmi. Screenshot dulu Pak Helmi. Sudah. Kayaknya saya harus stop. Masih ada. Oh, baru hilang tuh. Setelah di stop itu baru hilang. Tapi ininya jadi hilang. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Pengalaman pertama Ina. Sebentar dulu ininya, saya tutup dulu. Artinya Oke, silakan. Inna sesungguhnya. Kemudian yang kedua huruf bermakna, artinya apa yang ya. Penggalan ketiga haroma. Dimana kalau ini digabung artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah. Ya. Titik-titik hanyalah. Saya pernah menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Titik-titiknya diisi apa? Diisi subjek dari kata kerja yang ada. Lanjut. Ya. Haroma bentuknya KKL. Pelaku huwa. Akar katanya haruma. Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus 101 dia telah mengharamkan. Dia. Berarti dianya Allah ya. Allah. Oke. Penggalan keempat alai huruf jar artinya atas. Penggalan kelima humu kata ganti objek milik. Al-maitata bentuknya KBKK. Akar katanya mawata menjadi mata. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Artinya di Al-Munawir 1365-1366 bangkai. Ya. Berikutnya wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8 adama bentuknya KBKK. Akar katanya damia. Apa akar katanya? Damia. Damia pakai ya. Oke ya. Di mana Bu? Adanya di Mahmud Yunus 130. Mahmud Yunus 130. Mahmud Yunus 130. Kita buka bareng-bareng. 130. Ya, oke. Damia nulisnya begini. Kemudian ada di darah. Berarti damun, ya. Damun ya. Betul. Oke. Damun. Ya. Pola kata kedua
Pola kata bendanya fa'lun. Ini harus dipolakan ya. Ya, saya ada Harus pola dipolakan. jamak juga. Harus dipolakan. Saya ngikutin ibu di sini, takut saya salah. Harus dipolakan nggak? Makanya kalau saya bikin belum buat gimana dong Bu? Ada pola jamaknya saya bikin nih. Bukan, maksud saya gini loh. Kan damia. Ya, Kemudian kata bendanya damun kan? damun benar. Mulainya gimana Bu? Saya bingung. Kalau menurut saya tuh ya-nya kan hilang. Ya. Kurang paham Bu Wati gimana dong Bu? Saya tuh kadang keder karena semua peserta itu selalu nuntut pola, itu yang saya bingung tuh. Jadi kalau udah kayak gini saya apa ya? Jadi semua nuntut pola soalnya. Kita ikut Buati aja di sini. Kita ikut Buati aja di sini. Kalau saya itu semua kata benda itu nggak harus pola gitu. Kecuali kalau jelas. Soalnya kalau ini mau dipolakan, ya-nya harusnya ada kayak hudan misalkan. Hudan ya. Kan ya-nya masih ada itu. Ya. Hudan. Masih ada ya-nya gitu. Sehingga hudan masih ada ya-nya gitu. Bisa dibilang fu'lun tuh masih bisa gitu. Kalau ini tuh hilang ya-nya. Gitu. Ya-nya hilang. Tidak ada polanya. Ada pola ya? Ada polanya ya? Ada pola. Oh siap. Ya. Iya. Ya nggak usah. Jadi semester gitu ya. Ada pola ya. Berarti sama dengan penggalan ke-10 ya Bu ya. Lahmil hinzi. Beda dengan ini Bapak Ibu. Kalau ini bisa dipolakan. Kenapa? Karena ini kan aslinya memang ada ya-nya. Aslinya gitu, adiun. Nah kan ya itu nggak bisa ditanwinkan, dia pergi titip tanwin ke sini, adin, bisa itu. Kalau di sini itu hilang, penyebab hilangnya itu ya, bukan karena ini tuh emang kayak kata apa ya, kalau saya bilang tuh sebenarnya bukan KBKK kalau saya bilang gitu. Karena kan akar katanya sayur yang tumbuh ya. Jadi kalau pemahaman saya ya, kata benda dari kata kerja itu berarti kan ada hubungan antara artinya KBKK tadi dengan kata kerjanya. Contohnya gini, menulis itu kata kerjanya. Berarti tulisan itu KBKK, penulisan KBKK gitu. Dan itu biasanya polanya fu'lun, fa'lun kayak gitu, nggak ada yang hilang. Nah kalau di sini ada yang hilang. Gitu. Meskipun di pola jamaknya dia nggak hilang. Gitu. Nah, ini hilangnya apa saya nggak ini nih. Maksudnya kalau dia fa'lun, berarti kan ini mirip dengan hudan itu kan sebenarnya. Tapi kalau mau dipaksakan polakan, kan selama ini kan kita bilang bahwa kalau ada akar katanya masih KBKK gitu kan Bu ya. Ya betul. Jadi saya nggak berani keluar dari situ gitu. Nggak berani keluar dari situ, sehingga kalau dibilang KBKK karena memang aturannya gitu kan. Ya. Gitu. Jadi ya udah kita polakan aja deh. Gimana Bu polanya? Apa nggak usah aja polanya atau gimana? Itu akar katanya kan damia ya. Damia itu kan ada akar katanya. Penggalan ke-9 wa dan kemudian yang ke-10 ya. lahmal hinziri. Itu KBM. Darah dua huruf artinya Ya. dan yang ke-10 KBM. Jadi dari dua kata lahma dan al-hinziri. Kemudian uraiannya lahma itu KBKK. Kemudian akar katanya lahima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 392 daging.
Berikutnya Sebentar Bu, Al- cek dulu sebentar. Lahima untuk lahmun ya, daging. Oke, daging. ya. Lanjut. Al-Khinziri bentuknya KB murni, kata benda murni. Ya, Ada di Munawir 371, akar artinya katanya babi. Akar katanya tidak ada, Bu. tidak ada. Oke, artinya? Babi. Artinya babi. Babi. Oke, lanjut. Ya. Penggalan 11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-13, uhilla, bentuknya KKL pasif. Pelaku wa, akar kata halala, pola af'ala. Artinya ada di Al-Munawir 1519, ditampakkan. Dia ditampakkan atau diperlihatkan. Coba kita lihat. Munawir. Emang di Mahmud Yunus nggak ada ya, Bu? Kemarin saya cari belum ketemu, Bu. Coba kita cari halal. Lamin. Halal. Halal. Artinya di sini itu ada tapi artinya hujan deras ya. Nah, ya. Halal. Oke, di Munawir apa Bu? Sebentar. 19. Ini kan uhilla. Oke. Ya, masih paham. Iya, dia. Sebentar. Di Munawir halaman berapa, Bu? 15-19. 15-19. Hala 15-19 hala Ya. lamin berarti 15 ada di lamin. Kok 15 berapa Bu? 15-19 Bu di data saya, Bu. Tapi saya belum ketemu lagi, maaf. 15-19. Kok saya ngeliatnya 15-14 ya? Sama di situ sangat deras, gembira, berteriak, terlihat. 15-14. Ini polanya kan af'ala ya, Betul, Bu. melihat, memandang. Coba kita lihat, kalau di itu polanya, kalau di Mahmud Yunus pola af'ala nggak ada ya? Ada. Sehari, bulan tampak dan timbul. Nggak masuk. Kemudian pola af'alanya lagi ada di, coba ini hala tampak, terlihat. Terlihat ya, nggak ada yang nyambung ya. Uhilla tampak, terlihat. Ya. Kalau 15-14 Munawir itu Bu dihalalkan Yang mana? di Munawir 15-14 dihalalkan. Yang mana Bu? Saya lagi nyari ini. Saya lagi nyari yang mana Bu yang kata-kata dihalalkan. Af'ala, uhilla. Yang kata dihalalkan di mana Bu? Sebentar Bu, saya ngerjainnya udah minggu kemarin.
Katanya halal. Mahmud Yunus dihalalkan ada, Bu. Ya apa? Di mana? Dihalalkan di Mahmud Yunus Kalau di 1 Mahmud Yunus 8. 484 kalau Mahmud Yunus. Ya, dihalalkannya di mana, Bu? Saya nggak ketemu nih. Mata saya juga lagi nggak enak. 108 di Mahmud Yunus, Bu. Iya, Bu. Yang mana? Tolong tunjukkan. Kedua, Dihalalkan kedua. Halaman berapa? Terus di mana, Bu? 8 kan dia halal. dihalalkan. Halal. Ibu maksud saya di mana? Di Mahmud Yunus 108, Bu. Baris kedua. Tengah, atas, bawah, kiri, kanan yang mana Baris kedua, Bunda. Sebelah kanan baris kedua. 108. Halaman Baris ke kedua. Bu, ini H. H, Bu. H. Sedangkan di ini H. Ya, Beda. Halal, Bu. Itu besar. halal dan halal. Beda. Beda. Seri-seri. Tadi halaman berapa? 4 berapa tadi? 4. 448 ya tadi ya? 484. Coba 484. Oke, kita coba berusaha untuk cari yang mendekati. Belakang. 484. Halam, pola af'ala itu kemungkinannya sehari bulan tampak tidak mungkin. Kemudian kita cari ke bawah, bawah. Nggak ada tuh di Mahmud Yunus. Udah habis tuh. Nggak ada, ya. Oke, sekarang Munawir. Munawir halam, pola af'alanya artinya adanya di sebelah kiri atas tampak terlihat. Coba kalau kita artikan dan apa yang ditampakkan dengannya. Masa ditampakkan? Dilihat. Tampakkan diperlihatkan. Oke, Ya, mungkin saya ini Bu, saya artikan dia telah ditampakkan. Jadi sebenarnya di Munawir 1514 Iya, ini sedang kiri atas. Iya, sudah tahu posisinya, Bu. Cuma ini lagi mematchingkan kata ini tuh, ini enggak gitu. Ya, katanya udah ada yang itu, bisa melihat, bisa memandang, ya, bisa tampak, sudah ketemu polanya, gitu. Cuma ini lagi mikir untuk mengartikannya, mana yang paling cocok gitu, Bu, maksud saya. Kemudian uhilla juga ada di situ, tampak, terlihat. Kita lagi memikirkan yang paling cocok apa artinya. Oke. Sementara kita tulis semua saja. Berarti artinya Dia ditampakkan, diperlihatkan gitu, Bu, ya. ya, yang uhilla itu malah sudah tersedia itu di situ, tampak atau terlihat. Oke, jadi benar. kita artikan dilihat, dipandang, karena ada yang ahalla ya. Ahalla yang artinya dilihat, dipandang, itu kalau pasifnya ya. Kalau aktifnya kan melihat, memandang ya. Berarti dilihat, dipandang dulu. Sementara ini dulu. Dipandang. Sementara, Bu, ya. Kita cek dulu. Ih, kenapa sih ini? Ini kenapa sih? Masya Allah, ini tinta pulpennya. Dilihat, tulisannya ngaco. Ya, ngaco nggak apa-apa. Ini bukan maunya saya ini. Nih, saya nulisnya udah diangkat-angkat tapi kok nyatu-nyatu. Tuh kan? Dilihat. Saya pakai ini aja deh. Dilihat.
sama dipandang ya. Pelakunya nanti dulu, sementara itu dulu. Ya, oke Bu. Aduh, kenapa ini? Nggak biasa pakai ini. Sebentar, Bu. Sebentar, saya hapus aja dulu. Saya hapus. Aduh. Dilihat. Allah. Dilihat. Dipandang. Nggak tahu nih, minta tiba-tiba begini. Lanjut. B, huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15, hi. Li, ghairillahi, KBM. KBK, ghairi, nama Allah. Akar katanya, ghairo. Sebentar, ini kenapa ya pulpen? Sebentar, Bu. Pulpen saya aneh. Tuh. Aneh buat tulis. Buat nulis aneh ini. Sebentar. Ya Allah, ini tadi pulpen kenapa ya? Goro, oke? Kata kerjanya fa'al. Nah, kata bendanya tahu saja buat ya. Oke, silakan. Artinya adalah Artinya yang ini Allah ya. Artinya kemudian ada Muhammad Yunus 305 lain daripada Allah. Lain daripada Allah. Ya. Penggalan berikutnya fa, huruf makna artinya. Pulpen saya jatuh tadi tuh. Oh, Jadinya ini. ujungnya kali ujungnya. Ada yang nyangkut nggak di ujung? Jadinya nggak kenceng. Guys, selain ya Bu ya. 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 Lain daripada Allah. Salah dibuati? Sudah cukup segini dulu. Oh ya, oke. Silakan Pak Helmi. Sudah Pak Helmi? Sudah. Lanjut, selanjutnya Bu. Penggalan 18 Nanti aja ini. 18 fa,
huruf bermakna artinya maka. Kemudian pengalaman 19 atau man ya. Ini huruf syarat. Karena Syarat ya. man jadi huruf syarat. Ya. Ya. Artinya Masih barang ingat? siapa. Kalau huruf syarat membaser diman, ingat nggak Bapak Ibu? Siapa? Ya. Barang siapa ya? Siapa? Barang siapa kan waktu itu ya? Ya, barang siapa? Man kalau dia huruf syarat. Ya, maka artinya barang siapa. Kemudian pengalaman 20 uturo bentuknya KKL pasif. Pelakunya huwa, akar katanya doro, polanya ifta'ala. Huwa. Ya Allah, ini kenapa sih? Huwa. Dor, ya Allah ya. Doro, akar katanya doro, Doro. polanya ifta'ala. Ini tuh saya nggak gini loh, tapi tintanya bikin doro. Oke. Polanya ifta'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 227. Telah dipaksa. Apa? Dia telah dipaksa. Telah dipaksa. Makanya Bu, gimana tuh artinya buat Ya, dipaksa? Ada juga di Al-Munawir 819. artinya sama ya. Ya. Lanjut. Berikutnya 21 Ghoiro Barin. Ghoironya adalah KBKK. Katanya Ghoyaro menjadi Goro. Fa'ala. Wo, ya, ro. Goyaro menjadi goro. Jelek jadinya ya. Oke, artinya Bu, Artinya di Mahmud Yunus 305 ini saya tiada nggak bisa nulis ini teh. Goro artinya Allahu Akbar. artinya? tiada bukan selain. Tiada, bukan, atau selain. Kemudian Barin Kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya nulisnya kacau. Kelihatan. Ya, lanjut. Barin itu kata objek tunggal. Nah, ini dia. Masya Allah. Salah ya Bu. PPP aja Bu. Ini dia ya, objek. Ini Iya, Bu. dia Iya. yang masih berkembang di mana-mana. Maaf banget sih. Iya. Kalau menentukan subjek apa objek dalam sebuah KBM, lihat kata benda pertamanya. Jadi kalau ini KBM, ada kata benda pertama, di sini bisa kata benda, bisa kata ganti. Maka lihat kata benda pertamanya. Bukan dilihat dari kata benda kedua. Dan ini masih banyak banget, sering banget. Bahkan yang bimbingan pun saya perhatikan juga masih ada yang memasukkan ke sini melihatnya. Oke Bapak Ibu ya, jadi tolong apa yang saya sampaikan, saya pikir kalau ditanyakan ke Buya juga betul. Betul Bu Yanti? Mana Bu Yanti? Ya, buati tergantung Betul kan? Iya. Ya, masalahnya adalah terkadang Buya nggak ada di kelas, kemudian berkembang diskusi yang itu, nah di situ letaknya kalau saya perhatikan. Ya Bapak Ibu ya.
Oke, lanjut. Ya. Artinya di Mahmud Yunus 69 Ini akar katanya bahwa bago. Ini Yang tulisannya jadi menganiaya. kacau. Bago, ulangnya fa'ala. Ilut. ya Bu, Artinya? fa'ilu panjang. Ya, fa'ilu panjang. Banyak panjang. Artinya di Mahmud Yunus 69 yang menganiaya. Ya, Yang menganiaya. Yang menganiaya. menganiaya. Yang menganiaya. Coba kita lihat ya. Di Mahmud Yunus 69. Ya. Bagoya artinya kan pola fa'alanya menuntut, menghendaki. Terus ibu ngambilnya yang menganiaya. Yang di bawah Bu. Iya. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Yang menganiaya. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari, mungkin ini arti lain, sebenarnya ini bugo, jamaknya bagin. Ya, sebenarnya arti KBPA itu bisa diartikan dari kata kerjanya tinggal tambahin yang. Berarti yang menuntut, yang menghendaki. Saya nggak tahu di situ, sebentar. Oh ya, jadi gini Bu, maksudnya. Di situ tuh, kan ini pola fa'ala ya Bapak Ibu? Iya, betul. Pola fa'ala. Kita kumpulkan, pola fa'alanya artinya apa aja? Barang Menuntut, menghendaki, menghendaki, apalagi durhaka, menindas, menganiaya. Bisa difahami nggak maksud saya Bapak Ibu? Kumpulan arti pola fa'alanya. Semua sudah lihat? Halaman 69. 69. Berbagai jenis, berbagai arti pola fa'ala dari bago. Yang pertama apa? Menuntut, Ya. menghendaki. Itu ada di kurung letaknya, itu pola fa'ala. Di bawah bago yang rojulu itu masih pola fa'ala. Artinya apa? Yang durhaka. Artinya apa? Durhaka. Durhaka. Jadi bisa menuntut, menghendaki, durhaka. Bawahnya masih pola fa'ala. Artinya apa? Menindas. Menganiaya. Nggak pakainya. Nya-nya itu karena alaihi. Ya. Kemudian bagotil itu masih pola fa'ala bukan? Masih. Ya, dia contoh kalau pelakunya hia. Ya, di situ artinya apa? Yang bago pola fa'ala di situ. Berzina. Nah, ke bawahnya udah bukan pola fa'ala. Ke bawahnya udah beda. Nah, kalau begitu berarti arti KBPA-nya tuh bisa gini, berarti orang yang menuntut, kalau itu orang ya, di sini nggak tahu nih siapa. Jadi artinya bisa yang menuntut, yang menghendaki, yang durhaka, yang menindas, yang menganiaya, yang berzina, itu artinya sebanyak itu. Adapun yang disediakan di sini bagin yang menganiaya nggak salah, tapi artinya tuh bisa lebih luas lagi dari itu. Ya, jadi dalam hal ini kita cek sesuai dengan konteks ini masuk nggak kalau artinya yang menganiaya. Ya. Jadi yang ambil yang mana Bu? Yang menghendaki. Ya, artinya kita nanti ke konteks dulu ya. Jadi sementara di situ bisa yang menganiaya, yang itu nanti kita ke konteks Bu biar ketahuan. Oke. Ya, yang yang menuntut, yang menghendaki gitu ya, dan seterusnya. Menindas ya. Nanti kita pakai ini yang mananya. Lanjut Bu. Ya. Penggalan berikutnya, penggalan 22, wa, Dan huruf bermakna artinya dan, la, tidak. Penggalan 24, adin, ya, la-nya tidak ya. ya.
Adin KBPA. Ya, KBPA. Akar katanya adawa. Adawa. Halaman berapa, Bu? Halaman 259 Muhammad Yunus. Huwa, akar katanya safawa, al-nawafati, kaidah sia 1, kaidah 259 adawa. safa, 259. waw dan ya berubah menjadi Adin, oh 2. Akar katanya 258 ya? Ya, 258. Jadi ada akar katanya. Oke, ada saya ini ke sini ya, ada ya. Ada saya pindah ke sini nih. Ada adalah apa akar katanya ada dari adawa menjadi ada menjadi ada. Oke, kemudian Polanya fa'ala, ya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. fa'ilun. Ya, fa'ilun. Oke, artinya Yang memusuhi, yang aniaya. oke. Oke. Mari kita lihat arti ada pola fa'alanya apa aja. Menganiaya. Yang menganiaya. Oke. Berlari. Nanti dulu. Menganiaya apalagi? Jadikan Ya. Kemudian di bawahnya sudah pola memusuhi. udah beda ya. Ya, fa'ala kan. Sekarang di atas, dari atas itu ada, itu juga ada juga ya. Berlari, iya Bu. Berlari, ada juga yang memalingkan, Kan, ya. menjadikan. Di sini yang aniaya, yang memusuhi. Pola fa'alanya mana lagi nih? Menjadikan ada. Nah, itu. Adin. Alina sendiri yang aniaya, yang memusuhi. Ya, itu adinnya, Bu. Sementara kan nggak bisa berpatokan ke satu itu saja ketika dia punya banyak arti pola fa'ala. Oh, gitu. Bapak Ibu ya. Itu di situ hanya dikasih contoh saja. Kalau mau tahu artinya tuh semua lihat ke pola fa'alanya. Pola fa'alanya di situ memalingkan, berarti bisa yang memalingkan. Pola fa'alanya artinya bisa menganiaya, berarti artinya bisa yang menganiaya. Pola fa'ala artinya menjadikan, berarti artinya bisa yang menjadikan. Seperti itu kalau arti cara mengartikan aslinya. Adapun di situ disediakan adin itu yang aniaya, yang memusuhi, itu hanya bagian saja gitu. Oke, nanti kita ini lagi ya, kita cek lagi 259. Sementara artinya kita tulis, pulpen saya nggak nyaman ini tuh. Bapak Ibu tulis aja deh ya, ini pulpen saya nggak bisa ini, nggak tahu nih kenapa tadi. Ini harus diganti ininya, ganti. Lanjut Bu. Penggalan 25 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan 26 la, artinya tidak. Ya. Sebelum lanjut Bu, man tadi huruf syarat. Iya. Ya. Nah ini termasuk kalimat bersyarat yang pakai fa. Ya, mannya huruf syarat. Nah, fa-nya itu adalah huruf jawab syarat. Nah ini contoh yang kalimat. Oke. Bapak Ibu ya. Lanjut Bu, saya nggak nulis, Bapak Ibu semuanya nulis. La, tidak. Tidak. Kemudian 27 isma, KBKK. Ya. Katanya. Kata kerjanya Ya. fa'ala. Kata bendanya Oke, fi'lun. kita lihat Bu halaman berapa? Halaman 34. 34. Artinya dosa. 34. 34. Ismun.
Apa? Isma. Ismun, dosa. Oke. Ya, Ismun. isma. Oke, lanjut. Ya, Bu, lanjut. Ya. Penggalan 28 alai. Ya. Oke, saya mau nanya, Bu. Kenapa adanya ismun kok jadi isma? Karena la. Betul. La di depan ya. Jadi Bapak Ibu, la itu salah satu huruf yang bisa memfathahkan kata benda tanwin. Tapi hati-hati, nggak semuanya selalu difathahkan, ya. Tapi kita tahu bahwa kenapa di situ ismanya fathah karena pengaruh dari la. Dimana la itu menghilangkan tanwin dari kata benda itu. Lanjut, Bu. Alai huruf jar artinya atas. Penggalan 29 hi kata ganti. Objek pemilik artinya nya. Ya, mumpung ketemu Bu sebentar, ini saya masih menjumpai nih, ketemu hi itu disebabkan karena alai. Hati-hati Bapak Ibu, itu ada yang bilang begini, alaihi, aslinya itu hu. Karena ada alai jadi hi, gitu ya. Bukan karena huruf jar, ya. Tapi bukan karena huruf jar alasannya dia pakai hi. Dan bukan juga dari hu menjadi hi, enggak. Ya. Tapi karena sebelumnya ada ya sukun, maka di antara dua yang dipilih hu sama hi, milihnya hi. Itu alasannya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Berikutnya penggalan 30 inna huruf bermakna artinya sesungguhnya. 31 Allah. Penggalan 32 ghafurun KBSL. Ya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Ya. Akar katanya ghafaro. Polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Fa'ulun Ini artinya apa, Bu? ada di dalam KBSL ya. Ya, KBSL. Lanjut. Di dalam Yunus 298 Maha Pengampun. Ya. Kemudian pelanggan terakhir 33 Rohimun KBSL juga. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Muhammad Yunus 139 Maha Pengasih. Oke. Ya, sudah, makasih Bu. Kita rangkai nanti ya. Saya mau menyampaikan dulu nih, karena sampai detik ini saya masih menjumpai bahwa Allah dibilang objek. Saya luruskan kembali Bapak Ibu, ya, bahwa hati-hati, jangan selalu kalau ketemu kata benda fathah objek, kata benda domah subjek. Saya berusaha untuk mengingatkan terus, ini adalah upaya saya untuk menghindari kesalahan yang terus-menerus. Allah di sini menjadi fathah bukan karena posisinya sebagai objek, tapi karena inna mempatahkan Allahnya. Ya. Oke. Kata kerja
kerjanya. Jadi kalau mau menentukan subjek objek, lihat dulu kata kerjanya. Ya, di sini amatin. Setelahnya nggak ada kata benda domah, nggak ada Bapak Ibu ya? Sampai batas ketemu di sini nih. Nah, nggak ada kan kata benda subjek, domahnya nggak ada kan? Berarti subjeknya tampak nggak tampak. Subjeknya ya ada di sini berarti. Siapa? Wah, Allah. Huwa. Ya. Huwa, jangan dibilang Allah dulu, huwa dulu. Siap. Siapanya huwa, nah baru nanti. Kalau dibilang Allah tuh kalau tampak, ini secara pemahaman ya, oke, huwa, berarti dia. Berarti, ya, kan inama itu tadi artinya gini, inama itu sesungguhnya, inama ya, sesungguhnya, Suci adalah, Allah adalah itu. ya, sesungguhnya titik-titik hanyalah. Itu arti inama. Haroma artinya apa? Artinya Dia haramkan. telah Haramkan. mengharamkan. Dia telah mengharamkan. Nah, kata dia taruh di sini. Telah mengharamkan di sini. Gitu. Seperti itu. Telah Haramkan. Enggak enak, Tuhan. Telah mengharamkan. Sekali ya. Nah, kemudian setelah itu ada alaikum. Mau langsung ke sini boleh. Mau ke sini, ini tuh objek semuanya ini. Ini objek nih. Jadi objeknya ada berapa? 1, 2, 3. Ingat KBM. Penentuan objeknya dilihat kata benda pertama, fathah. Bukan dilihat kata benda kedua. Jadi di sini objeknya karena apa? Lahma. Ya. Jadi di sini boleh begini, sesungguhnya dia hanyalah atau sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Nggak usah pakai telah juga nggak apa-apa karena KKL tidak harus pakai telah. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Ya, supaya enak di ini. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Sesungguhnya gimana sih? Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Boleh atas kalian. Apa tadi ini artinya? Bangkai. Atas kalian bangkai dan darah dan daging babi boleh. Boleh juga mengharamkan bangkai dan darah dan daging babi atas kalian. Itu boleh. Boleh. Dua-duanya nggak salah. Ya Bapak Ibu. Cuma intonasinya aja berbeda. Kenapa? Karena ini objek, ini juga objek. Ya. Ya, jadi objek. Jadi boleh ya, hanyalah mengharamkan Darah. mau gimana terserah. Mau mengharamkan ini boleh, mau normal aja gini boleh. Enggak ini. Mengharamkan atas kalian Darah. Benda bangkai, ya. Darah. ini tadi sini batasnya. Bangkai dan Darah. dan Daging babi. daging babi. Ya. Selesai tuh Bapak Ibu. Dan ini udah berbeda lagi. Jadi nggak mungkin ada itu nyebrang ke sini, nggak mungkin. Sekarang lihat ke sini. Dan apa yang ini apa? Pasif. Nah, ini tadi yang kita mengalami kesulitan. Artinya tadi apa Bu Efrianis? Ditampakkan, Bu. Ditampakkan. Ya, ditampakkan. Dan apa yang dan apa yang telah ditampakkan dengannya Ya, dengannya. untuk selain Allah. Ya. Ya, ini berarti butuh pemahaman tafsir kalau seperti ini ya. Jadi kita artikan apa adanya aja dan ma-nya apa yang Telah ditampakkan Ya. ditampakkan dengannya untuk selain Allah. selain Allah. Nya-nya ini ismun, apa namanya? Ini nama.
Jadi, dan apa yang telah ditampakkan dengan nama untuk selain Allah gitu. Nah, ini perlu apa ya? Jadi ini tuh membahas tentang daging yang dia itu daging yang jadi gini, sesungguhnya dia hanyalah, berarti hanyalah tuh hanya sebagian kecil aja di antara semua yang dihalalkan, itu hanya ini yang diharamkan. Ya, jadi Allah tuh hanya mengharamkan bangkai, darah dan daging. Dan apa yang telah ditampakkan dengannya untuk selain Allah, ini kayaknya nggak ini ya, kurang pas ya. Gitu. Kalau kita intip-intip di Depak itu kan disembelih ya. Menyebut nama Allah. Nah, kira-kira gimana ya? Apa saya masih mengalami kesulitan gimana menarik kata ditampakkan, dipandang, diperlihatkan ke ini gitu. Dan apa yang telah ditampakkan. Kayaknya belum ada yang pas loh Bu kata-katanya Bu. Iya, sementara itu udah nyari-nyari mungkin apa namanya, kata Buya kalau misalkan di kamus mengalami kesulitan boleh ngintip di Depak kan? Boleh Bu. Pernah kan Boleh. Buya ngomong begitu ya? Iya. Kalau udah mentok ya? Iya Bu. Oke, kita ngintip ya Bapak Ibu ya. Itu kan disembelih. Kita ngintip di Depak bareng-bareng ya. Disembelihnya tanpa Jadi kita intip di Depak, ini kita ganti dengan arti disembelih. Nah, maksudnya gini, dan apa yang telah disembelih dengan nama, ini tuh nama maksudnya, nyanya tuh nama, untuk selain Allah gitu. Baru masuk Bu. Jadi yang disembelih dengan nama selain Allah, itu berarti yang haram. Ya, jadi sekalipun kalau yang haram jelas bangkai, darah, dan daging babi. Ya, tapi yang halal bisa menjadi haram kalau dia disembelihnya dengan nama selain Allah. Jadi kalau ini mengatakan tentang yang di luar dari tiga ini, yang jelas-jelas haram secara zatnya. Nah, kalau ini halal menggunakan atau menyebut nama Allah. Jadi kalau yang diharamkan hanya Allah, ini penekanan. Ya, hanya gitu. Jadi hanya itu. Adapun yang lain itu halal menjadi haram itu karena proses selain Allah. prosesnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini itu bisa begitu juga, telah dipaksa atau terpaksa, apa tadi Bu? Tidak menganiaya dan tidak mengusir. Tidak apa tadi? Jin tadi apa? Menganiaya Bu. Oke, tadi kalau nggak salah ada yang artinya halaman berapa tadi Bu? Halaman 305. Sebenarnya bisa arti bagoyanya, silakan dilihat. Kok 305 sih Bu, bagoya Bu? 305 Bu. 69. Bagoya. 69. Kan bagian bagoya. 60. Yang Oke, artinya apa aja di situ bagoya? tadi menganiaya apa lagi? 69. Oke. Kita cari yang mirip. Yang mirip. Yaitu artinya adalah bisa di situ menuntut, menghendaki. Menindas. Ya. Oke, berarti bisa juga gini. Maka barang siapa buka apa ya?
Paksa, ya, yang menghendaki, nanti kita jelaskan. Maka barang siapa telah dipaksa, bukan orang yang menghendaki, Bukan orang. nanti saya jelaskan ininya. Bukan orang yang menghendaki, Ya. mana Bu makanya? Tidak. Dan kan ini Dan tidak ya, dan tidak. dan tidak ada. Terus ini memusuhi. Ini apa Bu Aden? Adin tadi apa? Itu kalau saya itu Dan memusuhi. Memusuhi, Bu. Apa? Memusuhi, yang memusuhi. Akar katanya di halaman berapa Bu? 259. 259. 259 Mahmud Yunus. Ya. 259 tadi tadi akar katanya ada. Oke. Coba kita pilih-pilih yang mendekati. Menganiaya. Coba kita pilih ya. Dan tidak, maka barang siapa telah dipaksa, bukan orang yang menghendaki, atau maka barang siapa terpaksa, bukan orang yang menghendaki. Jadi sebenarnya dia tuh nggak pengen, cuma ada paksa dia harus memakan yang haram itu. Maka barang siapa bukan dan tidak ada Dosa. dan tidak belum ke dosa Bu, Baru. dan tidak ada yang dan tidak ada dan tidak ada orang yang menganiaya. Ya, sebentar. Akar katanya Ya, menganiaya. Ya. Menganiaya, maka Tidak dosa. Tidak ada. Dan dosa atasnya. dosa Atasnya. Atasnya. Nah, maksudnya gini. Tadi kan di kalimat pertama gini. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atas kalian darah, bangkai, darah dan daging babi, gitu ya. Dan apa yang Disembelih. disembelih Menyebut dengan nama. nama selain Selain Allah. Allah, itu yang diharamkan. Jadi secara zat yang diharamkan 1, 2, 3. Kalau ini secara prosesnya zatnya halal. Nah, baru ini kalimat bersyarat nih. Maka barang siapa ya dipaksa, mungkin nggak usah pakai telah lah ya, nggak harus kakak itu nggak harus pakai kata telah ya. Ya. Maka barang siapa dipaksa, jadi kalau keadaan bukan orang yang menghendaki, sebenarnya dia nggak pingin gitu loh, nggak mau gitu, nggak menghendaki itu, tapi karena keadaan dipaksa. Misalkan kalau nggak makan dia kelaparan bisa meninggal, tersesat di hutan kayak gitu, keadaan terpaksa itu. Maka barang siapa dipaksa, bukan yang menghendaki gitu ya, dan tidak ada orang yang menganiaya. Jadi bukan karena kalau nggak makan itu kamu saya aniaya gitu ya, bukan karena itu gitu ya. Jadi nggak ada orang yang memaksa dia ya, nggak ada yang menganiaya dia gitu ya. Kemudian juga dia nggak menghendaki gitu ya, maka tidak ada dosa, maka tidak ada dosa atasnya. Ini kok gini sih. Bentar ya Bu ya ini. Ya. Maka barang siapa yang dipaksa ya Bu ya, kondisinya dipaksa, bukan orang yang menghendaki ya, dan tidak ada orang yang menganiaya, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi ini tuh kesimpulannya adalah, atau intinya adalah, dia tuh dalam keadaan terpaksa. Ini kayaknya kurang cocok deh ini, menganiaya. Maka ini artinya tidak ya.
maka tidak ada orang yang menganiaya. Ini kan tadi bukan orang yang menghendaki. Yang di halaman 251 Bu Wati, coba mungkin ada itu ya, katanya ada. 251 sebelah kiri. 251 itu adat kebiasaan dari situ. 251 yang mana Bu? Sebelah kiri. Ibu itu mah jauh Bu, kalau akar katanya ke situ. Ada ya Bu. Kalau itu kan ada waw di tengah. Kalau ini kan alif di sini alif pola Bu, bukan alif akar kata. Kalau ini alifnya alif akar kata. Sebentar ya Bu ya, saya ini dulu enak kalimatnya. Ini kurang ini mengenai dan tidak pula melampaui batas dan tidak pula melampaui batas. Ini kan tadi tidak, ini tidak menghendaki. Di atas menganiaya itu ada melampaui sesuatu tuh Bunda Wati. Sebentar saya mikir. Maka barang siapa dipaksa bukan orang yang menghendaki dan tidak ada orang yang dannya diganti padahal atau kata lain. Silakan, menurut Bu Ella cocok nggak? Dan barang siapa dipaksa, Padahal dia tidak bukan orang. Bu Wati tadi artinya kan yang memusuhi satu Bu Wati. Apa mungkin tidak ada orang yang tidak marah? ada orang yang memusuhi. Tidak ada yang marah karena dia terpaksa tadi. Tidak ada juga orang yang marah, tidak ada yang memusuhi, mungkin seperti itu. Bu Wati. Maka barang siapa dipaksa, ini kondisinya dipaksa ya Bu ya? Kondisinya dipaksa. Dia sendiri nggak menghendaki, tapi karena kerja dipaksa. Padahal tidak. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang menganiaya dan tidak ada orang yang memusuhi. Iya, tidak ada yang marah ke dia tuh karena terpaksa tadi. Tidak dijadikan lawan. Iya. Dan bukan orang yang menghendaki. Iya. Ya, menganiaya atau memusuhi. Sebenarnya sama dia. Saya tiba-tiba ngeblank ini teh. Ya intinya mah keadaan memaksa dia. Iya. Ya. Ini orangnya dia ini ya, maksudnya bukan, jadi dia tuh nggak menghendaki, ya. Kemudian tidak ada orang yang menganiaya, tidak ada yang menganiaya, maka dan tidak ada dosa atasnya. Dia memusuhi dia. Ya intinya itu ya, apa namanya, keadaan ini mendesak, maka keadaan darurat. Ya, ini keadaan darurat di mana dia boleh makan makanan yang diharamkan sama Allah tadi, meskipun dia itu nggak mengendaki. Ya seperti tentara Pak Bu Wati yang di hutan itu kan, mereka kalau latihan kan mereka nggak ada makanan dibawa, yang ada aja di hutan. Iya. Kemudian juga nggak ada orang yang memusuhi dia. Iya. Tapi keadaan yang memaksa dia. Ya, gitu. Iya. Memusuhi atau menganiaya sama sih sebenarnya. Apa yang silakan menganiaya? Maksudnya di dalam kamus yang aniaya. Mungkin maksudnya aniaya itu tidak ada siksa baginya dari Allah atau bukan begitu mungkin? Kalau dia tidak terpaksa mengerjakan itu, tidak ada siksa dari Allah maksudnya. Tidak ada, artinya kan aniaya itu. Nanti silakan. Enggak, di kamus itu yang aniaya, bukan menganiaya, Bu. Yang aniaya. Sebenarnya, halaman berapa sih tadi? Jadi aniaya, sifatnya mungkin karena sifat ya, tidak ada yang menyiksa, yang aniaya. Di kamus kan yang aniaya, bukan menganiaya. Halaman berapa tadi, Bu? 258, 259. 259 itu artinya yang aniaya.
Nomor 259 musuhi. sebenarnya menganiaya juga nggak salah, karena KPPA itu artinya adalah artinya tinggal ditambahin yang, kemudian di itu kata kerja. Daripada menimbulkan perdebatan, menganiaya saya hapus ganti memusuhi. Oke? Ya. Secara ini sama Bu ya, karena menganiaya, ya. Apa itu? Menganiaya. Berarti bisa yang menganiaya. Ini KBPA. Kalau ini jelas KBPA Bapak Ibu. Bukan KBSK. Oke, silakan. Mungkin perlu dibaca tafsirnya. Nanti saya tadi apa enggak? Coba kita cek coba. Terpaksa bukan karena menginginkan. Kalau di sini tuh melampaui batas ya. Sebenarnya melampaui batas tuh lebih cocoknya ke aniaya sih Bu. Melampaui batas tuh sama dengan aniaya. Melampaui batas tuh menganiaya di sini. Sebentar ya. Jadi tetapi barang siapa terpaksa makan gitu ya, bukan karena dia pingin dan tidak pula. Kalau di Depak melampaui batas itu sama dengan aniaya. Dan tidak ada, nggak usah pakai orang ya, bukan yang menghendaki, nggak usah pakai orang, ini aja intinya bukan yang menghendaki dan bukan, mungkin pakai bukan kali ya, jangan tidak ya, bukan yang menghendaki dan bukan yang ya gitu ya, bukan yang menghendaki dan ini kan ada tidak 2 kali ya, bukan yang menghendaki dan tidak pula, mungkin gitu, karena 2 kali itu ya, jadi bisa tidak pula ya, tidak pula melampaui batas kalau itu, tidak pula melampaui batas, tidak pula yang aniaya, tidak pula yang melampaui batas itu sama dengan aniaya. Jadi mau pakai Depak silahkan, mau itu silahkan, mau apa? Mungkin nanti saya poles lagi deh. Gramatiknya agak sulit Bu ini. Saya nggak konsen ini, nggak konsen. Tintanya ini apa? Dan tidak pula yang melampaui batas. Kita ikuti Depak dulu ya, melampaui batas. Dan tidak pula yang melampaui batas. Maka tidak ada atasnya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya, bisa lah. Di steno dia melewati. Poinnya ada masalah Bu. Nggak tahu ini kenapa tadi jatuh kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita mau latihan tadinya itu sebenarnya. Uhilla di sini saya mau bahas ini. Bapak Ibu. Silakan di Baterai Bu Ati. Iya. Saya mau membahas ini Bapak Ibu, mungkin peserta baru belum membahas pola ifta'ala, bahwa ternyata ada huruf ta yang bisa berubah menjadi to segala macam. Kalau di kelas ini udah pernah saya bahas 2 kali. Insya Allah nanti setelah kita selesaikan akan saya bahas, karena huruf pola khususnya pada pola ifta'ala, pada pola ifta'ala Huruf nama lempur itu ya Bu. Itu huruf ta itu bisa berubah. Ya, bisa berubah, bisa
nanti pas itu kita bahas khususan pola ifta'ala, kapan huruf itu melebur, berubah ya, kita bahas. Nah, sekarang sebelum kita menentukan dia pola apa, ya, kita akan menentukan dia akar katanya. Oke, akar katanya ya. Kan kalau secara bentuk tadi KKL pasif. Kira-kira ada yang bingung nggak kenapa KKL pasif? Ciri pasifnya ada di mana? UI. Di UI-nya tuh. Ciri KKL-nya di ro-nya fathah Ya. itu. Oke, sampai situ ya, KKL pasif. Kemudian, terus gimana akar katanya? Karena kita kan pengen tahu akar kata berapa huruf Bapak Ibu? 3. 3. Kalau KKL akar kata 4 itu nggak ada, nggak seperti itu bentuknya, berarti 3. Ya, mari kita hitung. Ini semua hurufnya ada berapa? 4. 5. 5 tambah alif. Ya, ya sama alifnya. 5 sama Ya. alif ya, oke 5. Ya. Sementara alif di depan, kalau dia KKL itu, kalau 5 itu kan berarti harus dibuang 2. Ya, akar katanya hanya 3. Nah, yang kira-kira dibuang apa? Ya pasti alif di depan ini. Nggak mungkin akar kata kalau udah berlebih begitu mah gitu. Oke, pasti itu alifnya adalah alif pola. Setelah itu tersisa 4. Kemudian di belakang ada huruf kembar. Ya, huruf kembar. Kalau huruf kembar berarti ini sudah 2 nih. Ini sudah akar kata nih. Tinggal kurang 1 lagi. Kalau nanti kita sudah belajar pola ifta'ala di mana huruf ta itu bisa berubah dan berubahnya menjadi to, maka ini kemungkinan besar adalah ta pola. Sehingga aslinya ini adalah ta. Tanya ta pola. Berarti ini pola. Berarti tersisa akar katanya doro. Doro ya. Ya. Oke, sekarang mari kita bikin akar katanya doro, ya. Akar katanya doro. Polanya adalah Ifta'ala. Kita posisikan akar kata pertama di sini, akar kata kedua di sini, akar kata ketiga di sini. Di mana akar kata pertama do ini kalau diurai seperti ini. Do, ro. Oke. Kita tambahkan alif di depan. Ini ya sukun. Kemudian di sini ta. Menjadi apa? Salah taruh ta. Ta-nya di sini. Ya. Ta-nya di sini. Jadi apa? Taroro. Ya. Gitu ya. Ya. Ta. Ya, taroro. Taro. Roro. Ini adalah KKL Pola aktif. Oke, pasifnya gimana? Masih ingat kalau pasif ini kasroh kasroh. UI kan? Ya, Jadi ini kasroh UI. sebelumnya domah. Ya, huruf kedua dari belakang kasroh sebelumnya domah. Masih ingat nggak? Doma. Kita suka ngomong Ya. sebelumnya. Menjadi apa ini? Turoro. Enggak ini. Ro. Ila. Turi. Menjadi Riro. ro. Oke. Kemudian ro ini akar kembar, huruf kembar. Ya, maka dia digabung menjadi satu. Menjadi pakai tasjid yang dipakai harokatnya yang belakang. Patah. Oke. Ini sebelumnya tulis apa adanya. Turo. Nah, salah. Turro. Nah, ini berubah jadi to. Jadi gimana? Turo. Oh ya, kembali dia ke situ. Kok tak sih salah. Taknya udah berubah. Jadi Ya, Turo. Jadi ini secara gramatikal bacanya
secara gramatika. Tapi kalau hukum bacaan ya enggak kan, enggak dibaca u. Tapi kalau secara gramatika dibaca terpisah itu u. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya. Ini pulpennya nggak enak jadinya nggak bisa ngasih ini yang bagus. Kayaknya jatuh nggak sengaja tadi tuh. Oh, ini kan aktif. Nah, Ini sering ya, seperti ini banyak. Nanti kita bahas lain kali Bapak Ibu. Khususon pola ista'ala. Jadi kalau ada yang aneh-aneh di ista'ala itu emang banyak banget ada berubah menjadi ta, ya, kemudian setelah itu dia melebur gitu-gitu. Kemudian ada huruf nanti deh panjang ya Bapak Ibu. Waktu itu kita pernah membahas ya Pak Helmi ya. Iya bunda. Berapa kali pertemuan waktu itu Pak Helmi. Iya. Khususon membahas ifta'ala. Ya, huruf-huruf yang semahroj. Berapa kali pertemuan waktu itu Pak Helmi ya. Sampai diulang-ulang. Lupa banyak. Iya. Tak terasa sudah jam 17.30. Jadi Bapak Ibu, hari ini belajarnya kurang ini nih pulpen saya harus saya betulin ini gimana betulnya. Pada sinyalnya bagus Bunda Wati. Iya. Tintanya apa sih pulpennya? nggak apa-apa, dimaklumi kok. Mengganggu Iya, konsentrasi juga ini jadi ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Besok hari Rabu Pak Helmi. Iya. Saya serahkan ke Pak Helmi. Iya. Oh, Rabu Bu Ella. Ya, hadir. Oke. Cukup? Cukup Bunda. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari Kamis nanti udah bisa dipakai ini. Terganggu juga ini kalau biasa di papannya itu. Biasa di papannya. Apa? Ya. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Saya kembalikan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Saya kembalikan ke Pak Helmi untuk nutup di Afdol Bentar Bapak. Bun. Di kodak dulu. Kalau tidak buka foto kamera berarti tidak terkodak. Maaf, ini Pak Helmi. Iya, dimaafin. Ya, Pak Helmi dari Bandung juga. Iya. Ya Bu iya Bu Hermi. Hari ini semoga ilmu yang kita dapat sore ini walaupun dengan kendala-kendala yang kita hadapi pada sore hari ini tapi tidak mengurangi dari arti ilmu itu sendiri. Semoga menjadi berkah bagi kita. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan baca doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmatan waj'al hujatan ya rabbal alamin. Sinyalnya Fanzahar waja'al ulana hujatan ya rabbal alamin. Ini yang satu Pak itu
Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental, terpental, dan terpental lagi. Ketemu dua nih. Ada dua pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak Elmi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Iya, silakan. Terima kasih Ibu Wati. Sama Bu Farida. Pak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih Bu Epriani. Terima kasih semuanya. Sudah itu. Ya, Bu Ati. Pak Elmi dulu, Pak Elmi dulu. Bunda main bunuh aja, Bunda. Ya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Pak Elmi, Bu banyak. Wati, permisi. Tapas. Satu ya. Dua. Dadah. Kenapa?